lingkup yaitu batasan sebuah objek atau suatu pengkajian yang terdapat di sebuah masalah. Sedangkan manajemen sumber daya manusia yaitu sesuatu yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, serta pengendalian kegiatan yang sesuai dengan analisis pekerjaan di perusahaan. Maka, dari pengertian di atas, ruang lingkup manajemen sumber daya manusia yaitu sebuah objek yang mengkaji tentang perencanaan, pengorganisasian, serta pengendalian yang sesuai dengan kegiatan analisis pekerjaan di perusahaan. Ruang lingkup manajemen sumber daya manusia terdiri dari atas 8 aspek, yaitu yang pertama, perencanaan sumber daya manusia, yaitu suatu hal yang dibutuhkan pada organisasi atau perusahaan. Yang kedua, analisis pekerjaan, yaitu sesuatu yang menjelaskan tentang pekerjaan atau jabatan karyawan dalam perusahaan. Yang ketiga, rekrutmen dan seleksi, yaitu perusahaan melakukan perekrutan dan seleksi karyawan baru sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan perusahaan. Yang keempat, orientasi dan induksi, yaitu memperkenalkan perusahaan budaya, nilai, dan etika kerja. Yang kelima, penilaian kinerja, yaitu penilaian prestasi serta kinerja karyawan. Yang keenam, perencanaan kompensasi dan remunerasi, yaitu perencanaan dan pemberian kompensasi pada karyawan. Yang ketujuh, motivasi kesejahteraan, kesehatan, dan keselamatan, yaitu memotivasi memperhatikan kesejahteraan, kesehatan, dan juga keselamatan karyawan. Yang kedelapan, hubungan industri, yaitu menjaga hubungan dan komunikasi dengan serikat pekerja. Tujuan manajemen sumber daya manusia terdiri atas 4 aspek, yaitu yang pertama, tujuan sosial, yaitu agar perusahaan bertanggung jawab secara sosial dan etis terhadap keutuhan dan tantangan masyarakat. Yang kedua, tujuan organisasi, yaitu sasaran formal yang dibuat untuk membantu organisasi mencapai tujuannya. Yang ketiga, tujuan fungsional, yaitu tujuan untuk mempertahankan kontribusi departemen. Yang keempat, tujuan individual, yaitu tujuan pribadi dari tiap anggota organisasi atau perusahaan. Perencanaan yaitu suatu upaya untuk menentukan yang hendak dicapai atau tujuan di masa depan. Maka, perencanaan sumber daya manusia yaitu proses perencanaan secara sistematis untuk memaksimalkan sumber daya manusia sebagai aset utama. Sehingga, proses perencanaan sumber daya manusia terdiri atas 4, yaitu yang pertama, persediaan tenaga kerja saat ini, yaitu penilaian persediaan tenaga kerja mencakup tentang berbagai aspek sumber daya manusia, seperti keterampilan, kompetensi, kualifikasi, pengalaman, usia, posisi, kinerja, kompensasi, dan lainnya. Yang kedua, kebutuhan sumber daya manusia di masa mendatang, yaitu menganalisis kebutuhan tenaga kerja dengan beberapa langkah seperti pengurangan sumber daya manusia, lowongan yang akan dibuka, promosi pekerjaan, transfer karyawan, dan lain-lainnya yang perlu dipertimbangkan oleh perusahaan. Yang ketiga, perkiraan sumber daya manusia, yaitu sumber daya manusia dapat mencocokkan tenaga kerja yang ada dengan perkiraan kebutuhan tenaga kerja dengan membuat perkiraan permintaan sesuai dengan strategi dan tujuan bisnis. Maka, perkiraan permintaan dapat sesuai dengan memenuhi kebutuhan perusahaan. Yang keempat, strategi dan implementasi pencarian sumber daya manusia, yaitu sumber daya manusia dapat mengembangkan strategi berdasarkan permintaan sumber daya manusia yang telah dibuat, sehingga harus mampu memberikan solusi terhadap kekurangan masalah sumber daya manusia di perusahaan. Pemutusan hubungan kerja atau PHK yaitu pemutusan hubungan tenaga kerja antara pegawai dengan perusahaan. Jenis pemutusan hubungan kerja yaitu yang pertama, pemutusan hubungan kerja demi hukum. Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan perusahaan karena berakhirnya kontrak bekerja. Yang kedua, pemutusan hubungan kerja oleh pekerja. Pekerja berhak untuk meminta diputuskannya hubungan kerja dengan pihak pelaku usaha. Yang ketiga, pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan. Perusahaan dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja dengan alasan pekerja telah melakukan kesalahan berat. Yang keempat, pemutusan hubungan kerja oleh pengadilan. Pelaku usaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja melalui pengadilan negeri.
dengan alasan pekerja telah melakukan kesalahan yang berat karena melanggar hukum yang berlaku. Analisis yaitu serangkaian aktivitas sesuai dengan kegiatan untuk menguraikan atau menyusun komponen-komponen yang akan dikaji. Pekerjaan yaitu suatu hubungan antara perusahaan dengan pekerja di dalam perusahaan. Tenaga kerja yaitu penduduk yang berada di dalam usia kerja. Sehingga dari pengertian di atas, kita dapat menjelaskan apa itu pengertian analisis pekerjaan dan analisis tenaga kerja. Analisis pekerjaan adalah serangkaian aktivitas kegiatan untuk menguraikan atau menyusun komponen-komponen suatu hubungan antara perusahaan dengan pekerja. Analisis tenaga kerja atau setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Dalam analisis pekerjaan, terdapat beberapa tahap, yaitu yang pertama, perekrutan dan seleksi. Analisis pekerjaan memberikan informasi tentang uraian pekerjaan dan syarat karyawan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan. Yang kedua, kompensasi. Informasi analisis pekerjaan memberikan pemahaman yang jelas tentang latar belakang orang yang akan menduduki jabatan. Yang ketiga, evaluasi jabatan. Informasi analisis pekerjaan memberikan pemahaman yang jelas mengenai berat atau ringannya pekerjaan, besar atau kecilnya risiko yang dihadapi pekerja, sulit mudahnya mendapatkan personil. Yang keempat, penilaian prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja merupakan upaya membandingkan prestasi aktual pegawai dengan prestasi kerja yang diharapkan darinya. Yang kelima, latihan. Informasi analisis pekerjaan digunakan untuk merangsang program latihan dan pengembangan. Yang keenam, promosi dan pemindahan. Informasi analisis pekerjaan akan digunakan untuk membantu menentukan promosi atau pemindahan. Yang ketujuh, organisasi. Informasi jabatan yang diperoleh dari analisis pekerjaan seringkali memberikan petunjuk bahwa organisasi yang ada perlu diperbaiki. Yang kedelapan, pemarkayaan pekerjaan. Informasi analisis pekerjaan dapat digunakan untuk memperkaya pada suatu jabatan tertentu. Yang kesembilan, penyederhanaan pekerjaan. Informasi analisis pekerjaan digunakan juga untuk penyederhanaan atau spesialisasi pekerjaan dalam perkembangan perusahaan. Yang kesepuluh, penempatan. Informasi analisis pekerjaan digunakan untuk menempatkan para karyawan sesuai dengan keterampilannya agar mereka bekerja secara efektif. Yang kesebelas, peramalan dan perekrutan. Informasi analisis pekerjaan digunakan untuk peramalan dan perekrutan tenaga kerja yang akan dibutuhkan di perusahaan. Yang ke-12, orientasi dan induksi. Informasi analisis pekerjaan digunakan untuk perkenalan awal bagi karyawan baru mengenai sejarah perusahaan, hak dan kewajibannya. Dalam analisis ini terdapat masalah ketenaga kerjaan, yaitu yang pertama, rendahnya kualitas tenaga kerja. Yang kedua, jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja. Yang ketiga, persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Yang keempat, pengangguran. Penarikan yaitu proses pencarian calon karyawan baru. Maka, penarikan tenaga kerja yaitu proses pencarian calon karyawan baru yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa. Dari aktivitas penarikan kerja, kita dapat mengetahui tujuan dari penarikan tersebut, yaitu yang pertama, memikat pelamar yang melamar kesempatan kerja. Yang kedua, mempengaruhi pelamar menerima tawaran pekerjaan yang mereka terima. Yang ketiga, sebagai sarana pertukaran informasi. Seleksi yaitu proses pemilihan atau menyaring pelamar. Sehingga seleksi penarikan tenaga kerja yaitu proses pemilihan atau menyaring karyawan baru untuk ditempatkan pada pekerjaan yang tepat di perusahaan. Kualifikasi dasar dari seleksi yaitu yang pertama, keahlian, kemahiran seorang dalam suatu ilmu pengetahuan. Dalam keahlian tersebut terdapat 3 penggolongan, yaitu keterampilan teknis, keterampilan manusia, keterampilan konseptual. Yang kedua, pengalaman. Perusahaan cenderung akan memilih pelamar yang berpengalaman daripada yang tidak berpengalaman, karena dipandang lebih mampu melaksanakan tugasnya. Yang ketiga, usia. Usia tidak menjamin diterima tidaknya seorang pelamar. Oleh karena itu, yang terbaik pelamar yang berusia sedang atau sekitar usia 30 tahun. Yang keempat, jenis kelamin. Jenis kelamin sering diperhatikan di perusahaan sesuai dengan jabatan yang ditentukan perusahaan. Yang kelima, pendidikan. Pendidikan dapat menentukan hasil seleksi selanjutnya dan kemungkinan penempatan dalam organisasi apabila pelamar yang bersangkutan diterima pada perusahaan tersebut.
Penempatan yaitu penugasan seorang karyawan pada suatu jabatan yang sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dimiliki. Dan orientasi yaitu perkenalan awal bagi karyawan baru yang memberikan informasi mengenai perusahaan. Ada beberapa tahap dalam orientasi, yaitu yang pertama, perkenalan, memperkenalkan pegawai baru kepada unit kerjanya. Yang kedua, penjelasan tujuan perusahaan, dengan menjelaskan profil perusahaan secara lengkap, sehingga karyawan baru tersebut dapat membangkitkan motivasi dan kemampuan karyawan baru tersebut. Yang ketiga, sosialisasi kebijakan, adanya sosialisasi tentang kebijakan perusahaan yang berlaku, mulai dari kebijakan yang terkait dengan sumber daya manusia, maupun kebijakan yang terkait dengan unit kerja. Yang keempat, proses monitoring. Pada awal bekerja, pegawai baru sudah disosialisasikan target kerja yang harus dicapai. Pengembangan tenaga kerja yaitu suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknik teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerja melalui pendidikan dan pelatihan. Strategi dari pengembangan tenaga kerja yaitu yang pertama memberikan penghargaan kepada karyawan. Perilaku dalam menghargai atas pencapaian atau prestasi yang dicapai oleh karyawan. Yang kedua, mengadakan program pelatihan. Perusahaan mengadakan sebuah program pelatihan tersebut nantinya akan diikuti oleh karyawan perusahaan. Yang ketiga, memberikan kesempatan untuk menuangkan ide. Perusahaan akan memberikan kesempatan kepada karyawannya untuk mengembangkan ide, yang dimana perusahaan akan mempertimbangkan dan menyetujui gagasan ide yang diberikan karyawan. Kompensasi yaitu balas jasa yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan kepada karyawan. Dapat bersifat finansial maupun non-finansial pada periode yang tepat, sehingga memiliki komponen yang penting dalam memberikan kompensasi, yaitu yang pertama gaji, merupakan balas jasa dalam bentuk uang yang diterima karyawan atas kerja kerasnya. Yang kedua, intensif merupakan imbalan langsung yang dibayarkan kepada karyawan karena kinerjanya melebihi standar yang telah ditentukan perusahaan. Perencanaan karir adalah suatu perencanaan tentang kemungkinan seorang karyawan suatu perusahaan sebagai individu meniti proses kenaikan pangkat atau jabatan sesuai persyaratan dan kemampuannya. Manfaat dari perencanaan karir yang pertama, mengembangkan karyawan yang dapat dipromosikan. Yang kedua, menurunkan perputaran karyawan. Yang ketiga, mengungkap potensi karyawan. Yang keempat, mendorong pertumbuhan. Manajemen karir adalah proses pengelolaan dan perencanaan kegiatan. Sedangkan pengembangan karir adalah aktivitas untuk mempersiapkan seorang individu pada kemajuan jalur karir yang direncanakan. Sehingga manfaat perkembangan karir yaitu yang pertama, menjamin ketersediaan bakat yang diperlukan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan organisasi untuk mendapatkan dan mempertahankan karyawan yang berkualitas. Yang ketiga, mengurangi frustasi karyawan. Motivasi yaitu bagaimana caranya mendorong gairah kerja bawahan agar mereka mau bekerja keras. Prestasi yaitu hasil kerja karyawan yang telah dicapai seorang dari tugas kerjanya, sehingga dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan. Sedangkan produktivitas kerja yaitu salah satu aspek penting bagi perusahaan. Kepuasan kerja yaitu perasaan mendukung atau tidak mendukung yang dialami pegawai dan pekerja. Dari kepuasan kerja tersebut terdapat manfaat bagi karyawan, yaitu yang pertama, menimbulkan peningkatan kebahagiaan hidup karyawan. Yang kedua, peningkatan produktivitas dan prestasi kerja. Yang ketiga, meningkatkan gairah dan semangat kerja. Yang keempat, mengurangi tingkat absensi. Budaya yaitu karakteristik dan pedoman yang dianut oleh para anggota organisasi. Maka, fungsi dari budaya organisasi yaitu yang pertama, menambahkan komitmen organisasi. Yang kedua, menguatkan nilai-nilai dalam organisasi. Yang ketiga, sebagai penentu arah organisasi. Perubahan organisasi yaitu suatu proses di mana organisasi tersebut berpindah dari keadaannya yang sekarang menuju ke masa depan yang diinginkan untuk meningkatkan efektivitas organisasinya. Pengembangan organisasi yaitu perubahan yang terencana dalam bentuk pembaharuan dan modernisasi secara terus-menerus. Tujuan dari perkembangan organisasi yaitu yang pertama, manajemen perubahan yang terencana. Yang kedua, meningkatkan motivasi staf dan partisipasi. Yang ketiga, menghapus hambatan yang menghalangi pertumbuhan organisasi. Yang keempat, membangun budaya kerja di mana ada perbaikan terus-menerus. Audit yaitu kegiatan pemeriksaan terhadap suatu kesatuan ekonomi yang dilakukan seorang dengan tujuan untuk mengevaluasi atau mengukur perusahaan dalam melaksanakan pekerjaannya.
Tujuan dari audit sumber daya manusia yaitu yang pertama, menilai efektivitas dari fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, menilai apakah program atau aktivitas sumber daya manusia telah berjalan secara efisien. Yang ketiga, memastikan ketaatan berbagai aktivitas sumber daya manusia. Pemeliharaan yaitu usaha mempertahankan dan meningkatkan kondisi fisik, mental, serta sikap karyawan. Sehingga pemeliharaan sumber daya manusia yaitu kegiatan untuk mempertahankan stamina sumber daya manusia dalam melakukan pekerjaan. Dengan melakukan pemeliharaan pada sumber daya manusia, maka perusahaan mendapatkan tujuan dari pemeliharaan sumber daya manusia tersebut, yaitu yang pertama untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan, yang kedua memberikan ketenangan, keamanan, dan kesehatan karyawan, yang ketiga mengurangi konflik serta menciptakan suasana yang harmonis.